Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar sobat Quran semuanya? Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sobat Quran sekalian, Al-Kisah datangnya dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya, sebagaimana kita ketahui, Imam Ahmad bin Hambal merupakan salah satu imam mazhab yang empat. Ya. Suatu ketika, Imam Ahmad bin Hambal ini entah kenapa hatinya terdetak, terbersit, ingin pergi ke sebuah kota bernama kota Basrah. Ya. Tapi itu keinginan saja. Ya, Allah gerakan hatinya untuk menuju ke kota Basrah. Padahal ia tidak punya keinginan. Maaf, tidak punya maksud ke sana. Ia tidak punya maksud ke sana, tapi entah kenapa hatinya ingin berangkat ke kota Basrah. Ya. Hingga akhirnya beliau pun memutuskan pergi ke kota Basrah. Esok harinya berangkatlah beliau ke kota Basrah. Sampai di kota Basrah ternyata hari sudah malam. Ya, yang namanya hari sudah malam, akhirnya beliau memutuskan ingin menginap di tempat yang kala itu kebetulan beliau sedang berada di masjid. Tepatnya baru saja selesai melaksanakan sholat Isya. Baru saja beliau ingin istirahat di masjid tersebut, ternyata beliau diusir oleh pengurus masjid. Masya Allah. Ya, padahal beliau ini ulama besar, tapi sang pengurus masjid berusaha mengusirnya. Kok bisa begitu? Ya, kalau ibaratnya mah di Indonesia ini ada ulama besar ya. Contohnya eh, kita anggap ya Ustadz Adi Hidayat lah ya. Ustadz Adi Hidayat pengen beristirahat di masjid kampung kita, tiba-tiba diusir. Wah, kan aneh ya. Nah, ini beda ya. Pada saat zaman dahulu kala, itu belum ada sosial media. Sehingga seringkali masyarakat itu tahu nama ulamanya, tapi nggak tahu fisiknya seperti apa. Nah, pada saat itu, kebetulan si pengurus masjid ini nggak tahu fisiknya Imam Ahmad bin Hambal seperti apa. Ya, akhirnya dia mengusir Imam Ahmad bin Hambal. Padahal itu Imam Ahmad bin Hambal, tapi si pengurus masjidnya pun nggak tahu. Nah, karena diusir oleh si pengurus masjidnya dengan kalimat yang kasar ya, bahkan diusirnya itu pergilah bersama ruh-ruhnya itu. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal berusaha ingin istirahat di teras masjid ya, di luar masjid. Ternyata baru mau istirahat di teras masjid, kembali diusir lagi oleh si pengurus masjid. Nah, pada saat itu kebetulan, alhamdulillah ada salah satu warga di kampung tersebut yang berbaik hati ya. Beliau ini adalah seorang pedagang roti. Ya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ini pun istirahat di rumah si pedagang roti ini. Menginaplah beliau di rumah si pedagang roti ini. Nah, pada pagi harinya, ya singkat cerita, pada pagi harinya Imam Ahmad bin Hambal ini menemani, ya, menemani si tukang roti ini yang tengah membuat adonan roti, ya, sedang membuat adonan roti, ditemanin, ya. Terus ditemanin terus ya, ditemanin terus. Ketika ditemanin, dia ngelihat si pedagang roti ini ketika mengaduk adonannya ini selalu beristighfar kepada Allah. Ketika diaduk, astagfirullah. Diaduk lagi, astagfirullah. Diaduk lagi, astagfirullah. Masya Allah ya. Pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal pun
merasa takjub. Akhirnya bertanya ke pedagang roti ini. Ya. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Pak, dari tadi saya ngelihat Bapak ini kelihatan istighfar mulu, Pak. Ya. Perlu kita ketahui, bertanyanya Imam Ahmad bin Hambal ini bukan berarti beliau tidak tahu ya, tapi ingin bertanya saja, pengen dengar kalimat yang keluar dari si pedagang roti itu. Apa jawaban dari si pedagang roti itu? Kata si pedagang roti, ya alhamdulillah saya senantiasa mendawamkan istighfar. Terus Imam Ahmad bin Hambal nanya lagi, itu manfaatnya apa Pak yang sudah Bapak dapatkan dalam kehidupan ini? Akhirnya si pedagang roti ini kembali menjawab, alhamdulillah tidak ada satupun hajat yang tidak Allah kabulkan. Semuanya Allah kabulkan karena wasilah amalan istighfar ini. Wah, terus Imam Ahmad bin Hambal nanya lagi, apa benar Pak tidak ada satupun yang tidak dikabulkan? Pada saat itu si pedagang roti ini pun akhirnya memikir-mikir, wah ada satu hajat saya yang belum terkabul. Apa itu Pak? Kata Imam Ahmad. Jawab si pedagang roti, saya ingin bertemu dengan seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Langsung pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal langsung bertakbir Allahu Akbar. Mungkin istighfar Bapak lah yang membuat hati saya terdetak, terbersit untuk pergi ke kota ini. Sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Sobat Quran semuanya, di sini ada pelajaran yang penting yang bisa kita. Bahwasanya apa? Sudah selayaknya bagi kita untuk mendawamkan istighfar, ya. Mendawamkan istighfar dimanapun kita berada, ya, kecuali di kamar mandi, ya. Di motor kita beristighfar, di jalan kita beristighfar. Lagi bengong nih, lagi nggak ada kerjaan apa-apa, kita beristighfar. Insya Allah. Karena ketika kita senantiasa mendawamkan istighfar, maka Allah akan senantiasa mengkabulkan hajat-hajat kita. Dan ini pun ternyata telah termaktub di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran surat apa? Surat Nuh ayat 10. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Ya, intinya ketika kita memperbanyak istighfar di sini di ayat Al-Qur'an ini Allah mengatakan yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Maksud hujan yang lebat ini apa? Rezeki kepada kita. Dan maksud rezeki ini kepada kita apa? Salah satunya adalah mengkabulkan hajat-hajat kita. Oleh karenanya, kalau seandainya dalam hidup ini kita punya banyak hajat nih, ada yang mungkin belum punya jodoh, pengen punya jodoh, banyakin tuh istighfar. Mungkin belum punya keturunan, ya, banyakin tuh istighfar. Pengen bisnisnya lancar, banyakin tuh istighfar. Pengen dapat pekerjaan yang sesuai passion, banyakin tuh istighfar. Insya Allah, ya, semakin sering kita beristighfar kepada Allah dengan niat tulus dan ikhlas, nanti akan Allah kabulkan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.